Apakah anak Anda mengalami perubahan suasana hati dan perilaku yang ekstrim? Apakah anak Anda menjadi jauh lebih bersemangat atau lebih mudah tersinggung daripada anak-anak yang lain? Atau apakah perubahan suasana hati ini mempengaruhi perilaku anak seperti di sekolah atau di rumah? Halo sahabat RSUI, saya Dr. Francisca Kaligis, dokter spesialis kedokteran jiwa di RSUI. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan bipolar pada anak, yang merupakan satu kondisi mental yang seringkali dialami dan sulit dikenali. Mari kita pahami lebih dalam mengenai gangguan ini agar bisa membantu anak-anak kita lebih baik. Gangguan bipolar adalah satu gangguan mood yang ditandai dengan dua kutub mood yang berbeda. Dua kutub ini bersifat ekstrim. Jadi ada kutub episode yang disebut sebagai episode depresi, di mana mood seorang anak itu menjadi sangat menurun, misalnya sangat sedih, kurang bersemangat, dan ada kutub yang lain yaitu episode yang disebut sebagai manik, yang moodnya menjadi sangat meningkat, seperti sangat bersemangat, kemudian moodnya sangat gembira, dan kemudian sangat berenergi. Di antara dua kutub itu seringkali anak-anak mungkin mengalami satu episode yang seperti biasa saja. Dan ini bisa terjadi pada anak-anak meskipun memang lebih banyak pada dewasa. Tapi biasanya sering dimulai pada usia remaja. Gangguan bipolar bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya faktor biologis dan faktor psikososial. Sebetulnya belum ada satu penyebab pasti dari gangguan bipolar ini. Untuk gangguan biologis misalnya ada ketidakseimbangan faktor neurokimiawi di otak, atau mungkin ada juga faktor yang berkaitan dengan perbedaan struktur otak. Misalnya dalam gangguan mood seperti depresi, mungkin ada faktor juga neurokimiawi yang tidak seimbang seperti neurokimiawi serotonin, seperti itu juga mempengaruhi kondisi mood seorang anak. Selain faktor biologis, juga ada faktor psikososial yang mungkin mempengaruhi timbulnya gangguan bipolar, seperti misalnya riwayat trauma, kemudian juga ada masalah-masalah yang terjadi dari lingkungan, seperti misalnya kalau anak dan remaja sering mungkin mengalami bullying, atau mungkin mengalami masalah dengan keluarganya, itu bisa memicu juga munculnya satu gangguan mood seperti gangguan bipolar ini. Sering juga ada orang yang bertanya, apakah gangguan bipolar ini bisa menurun? Nah, memang ada faktor genetik yang mempengaruhi, misalnya dari orang tua atau keluarga yang memiliki gangguan mood, memiliki juga risiko untuk menurunkan faktor genetik gangguan mood tersebut kepada keturunannya, misalnya pada anaknya atau keluarganya. Tapi bukan berarti ini akan terjadi 100% akan menurun, tapi memiliki risiko untuk mengalami gangguan yang sama. Gejala bipolar pada anak, yang pertama episode manik. Episode manik itu biasanya ditandai dengan peningkatan suasana perasaan. Jadi anak atau remaja itu akan terlihat lebih bersemangat, lebih berbahagia, kemudian lebih energetik ya dibandingkan sebelumnya. Dan itu sangat terlihat sekali. Misalnya anak tersebut jadi lebih aktif, kemudian juga berkurang kebutuhan tidurnya, bicaranya jadi lebih banyak, dan mungkin harga dirinya juga akan melambung seperti itu. Kemudian pada episode depresi, seorang anak atau remaja moodnya akan menjadi menurun, jadi sangat bersedih, kemudian berputus asa, energinya jadi berkurang, kemudian juga semangatnya berkurang, malas melakukan kegiatan yang sehari-hari mungkin menjadi hobi dia, dan kemudian juga ada kebutuhan tidur yang mungkin jadi terganggu, atau bahkan bisa juga tidur terus-menerus seperti itu. Dan demikian juga dengan nafsu makannya. Bisa terjadi anak yang depresi itu nafsu makannya jadi menurun, atau bahkan mungkin makannya jadi berlebihan. Kondisi tersebut biasanya sangat mengganggu buat anak-anak dan remaja. Biasanya juga akan terjadi gangguan pada fungsi sosial dan juga gangguan pada fungsi akademis. Di luar kedua episode tersebut, juga ada yang dinamakan sebagai episode hipomanik. Nah, hipomanik itu gejalanya mirip seperti gejala episode manik. Namun, biasanya durasi gejalanya tidak sepanjang episode manik, tetapi juga mungkin terlihat ya ada perbedaan mood yang menjadi lebih meningkat, kemudian jadi berenergi,
tapi mungkin tidak seberat episode manik. Untuk mendiagnosis gangguan bipolar pada anak dan remaja, biasanya diperlukan wawancara dan juga observasi klinis oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau mungkin profesional kesehatan jiwa yang memang sudah kompeten untuk melakukan diagnosis tersebut. Biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan apakah gejala-gejala tadi yang disebut sebagai episode mania atau episode hipomania dan juga episode depresi tadi memenuhi satu kriteria diagnosis tertentu yang disebut sebagai gangguan bipolar. Misalnya, menurut kriteria diagnosis ICD-10 atau International Coding of Diagnosis yang ke-10 yang dikeluarkan oleh WHO, atau misalnya dari DSM-5 atau Diagnosis Statistical Manual yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association, itu menyebutkan ada kriteria waktu untuk episode tertentu. Misalnya untuk episode mania, gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, durasinya biasanya berlangsung 1 minggu atau lebih. Kemudian untuk episode depresi, durasinya biasanya berlangsung 2 minggu atau lebih. Jadi kalau sudah memenuhi kriteria tersebut dan durasinya juga sudah memenuhi kriteria episode tersebut, maka ada kemungkinan anak dan remaja kita itu mengalami satu gangguan mood episode tadi dan merupakan satu gangguan bipolar. Tapi bagaimana ya untuk menentukan apakah memang ini satu confirm diagnosis gangguan bipolar? Biasanya nanti profesional kesehatan jiwa akan melakukan pemeriksaan, bisa pemeriksaan klinis tadi dan kemudian melakukan observasi terhadap status mental anak dan remaja tersebut. Kemudian juga ada pemeriksaan penunjang. Biasanya mungkin ada kuesioner-kuesioner yang bisa dilakukan. Mungkin anak atau remaja tersebut bisa mengisi kuesioner seperti Child Depression Inventory atau mungkin Mood Disorder Questionnaire atau kuesioner-kuesioner lain yang bisa menentukan apakah remaja tersebut mengalami gejala-gejala depresi atau mania. Sehingga nanti dalam pemeriksaan setelah dilakukan wawancara, kemudian pemeriksaan status mental dan penunjang, maka akan terdiagnosis sebagai gangguan bipolar. Tata laksana gangguan bipolar pada anak dan remaja meliputi tata laksana dengan obat maupun juga dengan non-obat. Seperti tadi kita bahas bahwa gangguan ini ada dasar biologisnya, sehingga tata laksana obat juga menjadi penting untuk menstabilkan neurokimiawi otak yang terjadi pada gangguan bipolar. Misalnya nanti akan dievaluasi keperluan pemberian obat ini oleh dokter spesialis. Dan selanjutnya tata laksana non-obat seperti misalnya psikoterapi. Itu juga sangat diperlukan pada anak dengan gangguan bipolar. Tata laksana psikoterapi misalnya terapi kognitif behavior terapi atau mungkin jenis psikoterapi yang lain nanti disesuaikan dengan kebutuhan anak dan remaja tersebut. Biasanya ini akan membantu remaja tersebut atau anak tersebut untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi ketika ia menjalani kehidupan sehari-harinya, misalnya dalam hal pola berpikirnya. Nanti dalam proses psikoterapi tersebut akan dibantu untuk memiliki pola pikir yang lebih adaptif untuk menghadapi situasinya. Kemudian juga di sini dukungan keluarga sangat penting. Misalnya tadi salah satu faktor psikososial yang mempengaruhi munculnya gangguan bipolar itu bisa karena faktor keluarga. Jadi dukungan dari keluarga ini sangat penting untuk bisa membantu anak dengan gangguan bipolar. Selain itu juga faktor lingkungan seperti sekolah atau orang-orang di sekitar remaja tersebut juga menjadi penting untuk dilibatkan dalam tata laksananya. Gangguan bipolar pada anak memang memerlukan perhatian khusus. Dengan pengenalan gejala yang tepat, dukungan keluarga, serta pengobatan yang sesuai, anak-anak dengan gangguan bipolar dapat hidup lebih baik dan mencapai potensinya. Jika Anda mengenal anak yang menunjukkan gejala seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, jangan ragu untuk konsultasi dengan tenaga profesional kesehatan jiwa. Bersama kita bisa mendukung perkembangan anak-anak ini agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan bahagia dan sehat.